Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di Himawari Tarot. Jadi dalam video kali ini kita akan kembali melakukan love reading nih teman-teman. Untuk minggu kedua di bulan April ya. Kita mulai dari zodiak Gemini. Oke. Jadi Gemini, kembali saya mengingatkan bahwa ini adalah general reading. Mungkin gak bakalan resonate kepada seluruh Gemini di luar sana ya. Jadi teman-teman disesuaikan aja. Oke. Jadi dalam pembacaan love reading ya teman-teman, saya akan membentuknya itu dalam bentuk 3 baris seperti biasa. Khusus di love reading nih saya bacakan seperti itu teman-teman. Yang baris pertama itu saya asumsikan di sini sebagai keadaan kamu di April minggu kedua, ya. Baris kedua ini keadaan pasangan kamu. Apa yang dia rasakan atau dia sedang melalui apa? Ketiga ini gambaran hubungan kamu dan dia. Oke. Jadi teman-teman, disesuaikan aja, lihat indikasi yang diberikan kartu ini. Terkadang tidak menutup kemungkinan bahwasanya saya katakan kamu di baris pertama di sini, ternyata kamu di baris kedua. Ya, begitu pula sebaliknya. Jadi teman-teman sesuaikan aja. Oke, sebelum kita mulai di sini, mari saya tata terlebih dahulu agar terlihat semua ya kartunya ya. Sebentar. Oke teman-teman, jadi Gemini, energi utama kamu di sini ada kartu The Fox. Ya, kartu ini bisa berarti tentang mencari sebuah jawaban, bisa berarti tentang pengunduran diri, bisa berarti tentang di sini juga beradaptasi. Ya, ada apa dengan kamu? Mari kita lihat di sini. Mungkin dulu kamu pernah putus dari seseorang, gambarnya di sini. Ya, ada putus hubungan yang menjadikan kamu apa di sini terluka. Entah itu kamu yang memutuskan, entah itu dia yang memutuskan, tetapi di sini ada gambarnya dua belah pihak kelihatannya terluka. Ya. Dikarenakan apa? Satu orang memegang bunga mawar, ya, yang mana tangkai bunga mawar itu berduri di sini, teman-teman ya. Dapat dilihat gambaran kartunya di sini. Dan satu lagi bunga mawar itu dipotong. Jadi terluka di kedua belah pihak di sini. Yang mana menyebabkan kamu di sini jadi mencari jawaban, mencari jalan keluar terhadap kesedihan kamu, terhadap rasa sakit yang kamu terima di sini. Ya, akhirnya apa? Akhirnya kamu di sini bergerak kembali. Yang semulanya kamu di sini tenggelam dalam rasa sakit ya, akhirnya kamu mencoba bergerak kembali. Yang mana akhirnya kamu di sini menemukan sebuah jawaban. Entah ini sekarang kamu udah bersama orang yang baru ataupun masih dekat sama orang yang baru. Intinya kamu seperti menemukan sebuah jawaban di sini. Yang mana kamu di sini ada gambaran menunggu. Ya, entah ini kelihatannya kamu udah ketemu sama orang yang baru ya. Dikarenakan apa? Ada gambaran seperti itu. Kamu menemukan ataupun mencari sebuah jawaban. Di sini akhirnya apa? Akhirnya kamu duduk diam. Ya, seperti menunggu begitu. Entah kamu juga udah menyatakan perasaan atau apakah kamu juga udah terjalin hubungan malah ya teman-teman. Artinya kamu di sini menjadi setia, mencoba untuk setia. Ya, jika belum terjadi hubungan, kamu mencoba untuk di sini menunggu. Entah itu menunggu jawaban, entah itu menunggu dia menembak ya teman-teman, disesuaikan saja. Mari kita lanjutkan ke partnernya si Gemini ya. Energi utamanya ini ada kartu The Mountain. Partnernya ini teman-teman bisa itu gebetan, bisa itu udah jadi pasangan ya, disesuaikan saja. Kartu The Mountain, kartu ini identik tentang apa? Tentang halangan, tentang hambatan, tentang tantangan. Ya, kelihatannya dia di sini sedang mengalami sebuah masalah. Ada sesuatu yang menghalangi dia, gitu ya. Yang mana sebelumnya itu dia pernah melakukan perjalanan yang berat, ya, perjalanan yang mungkin bisa dikatakan cukup melelahkan bagi dia. Karena apa? Karena ada gambaran dia melakukan perjalanan tersebut, sembari melakukan perjalanan tersebut ada yang berakhir. Ya, dia berharap jumpa mungkin jawaban, suatu kebahagiaan, tetapi malah ada kartu The Grave. Kartu ini bisa berarti tentang ada sesuatu yang berakhir dan memasuki fase berikutnya. Gitu. Entah ini melambangkan kisah cintanya di masa lalu, ya, dengan mantannya mungkin terjadi transformasi yang mana saat ini dia dalam kondisi apa? Kondisi mungkin bisa belum lepas dari masa lalunya atau juga bisa gambarnya ini tentang hal yang lain. Intinya dia ada mengalami sebuah permasalahan yang membuat dia di sini mencoba untuk tetap kuat. Tapi
di dalam hatinya dia masih memiliki keinginan untuk tetap berjalan. Ya, walaupun ada masalah, dia tidak menyerah, dia tidak berhenti. Dan juga teman-teman, efek sampingnya adalah apa? Ada gambarnya kelihatannya dia di sini berubah menjadi seorang pribadi yang sedikit lebih dingin. Begitu ya. Jika kamu di sini Gemini, menunggu seseorang ini mungkin kamu bisa menunggunya sedikit lumayan lama ya, dikarenakan dia kelihatannya lebih fokus ke penyelesaian masalahnya nih. Penyelesaian masalahnya, dimana juga dia di sini mungkin kondisinya lebih sedikit dingin lagi. Tapi dia tetap kuat nih, dia tetap berdiri ya untuk melewati masalah ini. Entah dia udah jadi pasangan kamu, begitu juga. Mungkin dia tiba-tiba di sini ada perubahan, ya mungkin perubahan tersebut dikarenakan apa? Dikarenakan dia memiliki masalah, suatu masalah. Atau ini si Gemini atau partnernya, disesuaikan saja karena bisa terbolak-balik ya teman-teman. Dan gambaran hubungan kamu dan dia di April minggu kedua yang pertama itu ada apa? Ada kartu The House dan The Locket. Ada gambaran cinta di dalam hubungan ini. Ya, walaupun mungkin dia di sini sedikit dingin ya, walaupun dia di sini mungkin seperti acuh tak acuh, tapi ada gambaran cinta. Kalau kalian belum berpasangan, ada gambaran ketertarikan. Begitu. Ya teman-teman, tetapi jika kalian masih di sini belum berpasangan dan kamu juga udah pernah menembak dia Gemini dan dia mungkin belum menerima kamu, bisa jadi dikarenakan dia ada permasalahan ini. Tapi dia ada gambaran ketertarikan kepada kamu. Ada perasaan dia itu seperti melihat kamu ini berpotensi menjadi pasangannya, seperti itu ya. Jadi ada gambaran ketertarikan. Ya, dan juga di dalam hubungan ini mungkin akan ada sesuatu berkah datang di dalam hubungan ini. Entah itu keuangan, soal keuangan, entah itu soal bisnis ya. Datang ke dalam hubungan ini yang mana membuat hubungan ini jadi penuh cinta. Jika kalian sudah menikah mungkin di dalam hubungan kalian nanti mungkin akan mendapatkan suatu hal yang berharga, bisa jadi itu tentang keuangan ya. Yang mana itu membuat hubungan kalian ini semakin penuh cinta. Ya teman-teman, bisa jadi kalian dikarenakan memiliki keuangan yang baik, kalian bisa ngedate, bisa jalan-jalan, jadi cinta semakin tumbuh. Jika belum datang hal ini, jangan khawatir, dikarenakan apa? Cinta ini tidak harus selamanya memerlukan modal yang banyak teman-teman. Bisa jadi kalian ajak keliling kota aja, itu udah senang hati pasangan kita ya teman-teman, dikarenakan kebahagiaan itu kita yang menentukan di sini. Dan kedepannya ini ada sebuah gambaran kartu transisi. Ya, saya harapkan transisi kedepannya ini hubungan ini menjadi semakin baik, ya, menjadi semakin kokoh. Walaupun sekarang ada gambarannya di sini mungkin si Gemini-nya masih trauma masa lalu masih ada, tetapi dia mulai yakin untuk membuka hati lagi. Jika yang belum berpasangan, berharap menunggu si partnernya datang ini. Walaupun partnernya sendiri di sini sedikit dingin, sedikit mungkin cuek, dikarenakan dia juga berat nih perjalanannya, seperti itu ya. Mari kita tarik kartu untuk melihat saran yang diberikan. Kartu pertama, kartu kedua, dan kartu ketiga. Kartu pertama mengatakan apa? Mari kita lihat. Kartu ini mengatakan kamu harus hati-hati terhadap apa? Terhadap gosip katanya nih. Ya teman-teman, dikarenakan apa? Terkadang gosip-gosip isu-isu yang miring ini bisa menghancurkan sesuatu. Bisa jadi kamu mendapatkan gosip tentang partner kamu ini. Ya. Jika ada isu-isu miring yang terjadi atas partner kalian di sini, jangan kalian langsung percaya. Kalian selidiki, perlu kalian tanyakan, begitu ya. Jangan langsung percaya, dikarenakan apa? Bisa jadi seseorang tersebut ingin mengganggu kalian, hanya ingin mengacaukan kalian, begitu ya. Ingat teman-teman, kartu pertama itu katakan seperti itu. Kartu kedua mengatakan apa? Kamu ini berada di situasi perkembangan yang ke arah positif katanya. Ya. Jadi nanti akan ada periode bahagia datang kepada kamu nih buat partnernya Gemini ini ya teman-teman. Ya memang walaupun kamu sekarang sedang mengalami masalah, tetapi jika kamu tetap kuat berusaha melewati hal ini, akan ada gambaran fase bahagia datang kepada kalian. Gitu ya teman-teman. Dan saran untuk hubungan kalian adalah kalian ini mungkin akan mendapatkan kesempatan untuk bergerak, entah itu berjalan-jalan, entah itu di sini traveling, jalan-jalan ya teman-teman ya. Yang mana di sini kalian harus menyelesaikan
tugas-tugas yang ada pada kalian. Entah kalian di sini memiliki pekerjaan, selesaikan pekerjaan tersebut. Dan juga terutama di sini ada gambar masalah, selesaikan masalah tersebut. Ya, hubungan ini akan berjalan. Ya, hubungan ini akan berjalan ke arah lebih baik lagi, seperti kartu di stok katakan, ke arah ke depan. Tapi ke depan ini teman-teman pilih nih mau ke arah baik atau buruk sesuai apa yang teman-teman buat. Begitu ya. Jadi disesuaikan saja teman-teman. Jika kalian ingin membawa hubungan ini ke arah bahagia, lakukan hal untuk membawa hubungan ini ke arah yang bahagia. Begitu pula sebaliknya. Ya. Mari kita tarik 5 kartu dari Black Oracle. Apa yang kartu ini katakan? Oke. Pertama ada kartu The Butterfly. Ya. Kartu ini merupakan gambaran bahwa hubungan itu akan naik ke fase berikutnya. Ya, naik ke fase berikutnya. Yang mana di sini gambarannya apa? Jika kalian di sini belum berpasangan akan naik jadi ke jenjang pasangan katanya. Dan juga kartu ini mengatakan apa? Hati-hati. Jangan sampai masa lalu kalian ataupun pekerjaan kalian ataupun masalah kalian di sini malah membuat kalian pikiran kalian menjadi negatif dan malah di sini menjadi obsesif dan posesif. Ya. Jadi jika partner kalian di sini mungkin pergi keluar malah dituduh begini, begitu, ya hati-hati. Ya, dikarenakan apa ada gambaran kartu seperti ini. Dan juga ada gambaran apa di sini kartu ini katakan jangan terlalu mengikuti ego. Ya, jangan di sini harus partnernya yang minta maaf duluan baru kita maafkan. Atau juga di sini jangan terlalu mengikuti ego. Seperti contohnya jika partnernya ini masalahnya datang dikarenakan egoisnya untuk mengejar sesuatu ataupun gara-gara suatu hal karena egois, coba diturunkan egoisnya sedikit. Gitu ya. Karena apa? Kalau enggak hubungan kalian ini ada gambaran seperti hubungan karmik, teman-teman. Hubungan karmik ini adalah hubungan yang bertujuan untuk membuat kalian ini lebih baik lagi. Belajar banyak hal, banyak cobaan akan datang. Seperti itu ya. Yang mana ada satu kartu terakhir mengatakan apa? Di sini mengatakannya itu memerlukan waktu di sini kalian untuk healing jika terjadi sebuah permasalahan. Ya, gitu. Jadi apakah ini gambaran masa lalu, apakah gambaran masa depan, atau apakah ini gambaran masih masa sekarang? Teman-teman sesuaikan. Jika ini menggambarkan masa lalu kalian, yang mana kalian di sini pernah pacaran, jadi di sini juga obsesi terhadap pasangannya dan terlalu mengikuti ego, ternyata hubungannya adalah hubungan karma. Ya, teman-teman, akhirnya kalian sadar, mungkin kalian pergi, akhirnya di sini kalian lebih fokus kepada diri sendiri. Sampailah kondisi seperti ini. Setelah kalian lelah dengan kesendirian, kesepian, kalian mulai bergerak lagi. Entah itu ke bini, entah itu partnernya. Mungkin ini juga ada gambaran seperti cerita kartu ini mengisahkan masa lalu ya teman-teman. Disesuaikan saja. Gitu ya. Jadi teman-teman mungkin itu pembacaan buat si Gemini, Love Reading Gemini April minggu kedua ya. Jadi disesuaikan teman-teman. Saya harap ada energi teman-teman terbaca di sini yang menjadikan bacaan yang bermanfaat buat teman-teman Gemini, buat partnernya, buat reader sendiri. Oke teman-teman, sekian dari Mawar Tarot. Dadah.